Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi hadana lidinil qawim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, seraya dengan mengucapkan alhamdulillah, lemes banget romannya ya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama panjang umur disertai sehat. Sehat semuanya. Alhamdulillah ya. Ada yang jawab, kalau nggak sehat saya nggak kemari gitu ya. Tapi lebah mana gitu ya. Tapi ada satu kekuatan lain selain kekuatan sehat itu, yaitu kekuatan iman Islam. Alhamdulillah. Maka ketika berkumpul semuanya, alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kaki di majelis masjid yang mulia ini untuk sama-sama, pertama tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, disambung dengan ba'diyah, dan disambung dengan duduk sejenak nggak lama sampai datangnya waktu isya. Subhanallah, masya Allah ya. Jadi belum kita ngaji nih, belum kita kajian ini, kita baru ngelurusin niat saja. Niat apa ini? Nunggu datangnya waktu isya ya. Sok niat nawaitu nunggu datangnya waktu isya ya. Itu Allah udah mencatat sepanjang nunggu tuh dianggap mengerjakan sholat. Alhamdulillah. Belum lagi ditambah saatan di majelis ilmu ini
yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Diawali dengan satu pembuka, sopo ya, siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, di masjidkah, majelis ta'limkah, masjidkah, apa saja tempat yang dijadikan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya langkah menuju surga. Amin ya rabbal alhamdulillah. Itu baru melangkah, belum lagi duduknya, belum lagi fokus memperhatikannya. Ya, walaupun di masa Nabi pernah juga terjadi di antara sahabat yang datang ke majelis itu datangnya nggak sengaja, datangnya tak sengaja. Aku datang ke masjid. Nah, jadi niatnya ada niat lain sebenarnya, niat bertemu dengan seseorang ya. Tapi ada majelis ilmu, tanggunglah kita duduk sampai datang waktu isya. Maka kata Nabi, siapapun yang datang ke majelis ilmu itu dia tidak akan mengalami penyesalan di hari kiamat ya. Alhamdulillah. Ada juga 3 orang sahabat. Yang pertama orang yang dekat kepada Nabi, yang kedua malu-malu, yang ketiga agak jauh, dan yang ketiga malu-malu ini jauh, malu maksudnya, dan ketiga berpaling. Nauzubillahi min dzalik. Maka yang dekat ke majlis, maka Allah pun dekat kepadanya. Kemudian yang malu-malu, Allah pun menghargai rasa malunya, masih dihargai oleh Allah. Adapun orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling ya kepadanya, berpaling dari rahmatnya. Nauzubillahi min. Kita doakan ya jamaah kita yang mungkin tidak hadir, mudah-mudahan bukan karena berpaling ya, tapi karena mungkin ada majelis lain atau juga ada keperluan lain yang memang harus diselesaikan ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi ridho dan surga Allah itulah yang menjadi tujuan seseorang itu mencari ilmu, menuntut ilmu ya, bukan tujuan yang lain ya. Karenanya dalam satu hadis beliau pula yang mafhumnya kurang lebih, siapa-siapa yang mendalami ilmu, mencari ilmu yang tujuannya hanya sekedar kenikmatan dunia belaka, maka Allah haramkan dia untuk mencium baunya surga. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bau wangi surganya saja dia tidak dapatkan ya, apalagi dia memasukinya. Karenanya ada dalam satu hadis Nabi kita mengajarkan sebuah doa. Mungkin doa ini sedikit asing gitu ya. Doa ini panjang, ini doa majelis juga, doa penutup majelis. Kebanyakan kan penutup majelis yang singkat ya. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nanti pada penutup saya coba baca, jamaah mengaminkan saja doa penutup majelis ya. Awalnya Allah maksim lana min khasyatik. Nah, di antara potongan doa itu la taj'al ya wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Di situ ya. Jangan ya Allah kau jadikan ya ilmu yang kami cari, yang kami pelajari, yang kami ajarkan hanya sekedar dunia belaka ya. Ketika kita beroleh dunia dari ilmu itu ya kita syukuri, tapi itu bukan menjadi satu tujuan. Apa saja keilmuan,
kedokteran kah, teknisi kah, dan sebagainya, pertanian, perdagangan. Mungkin dengan ilmu itu kita mendapatkan sebahagian dari dunia, tapi itu bukan menjadi tujuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, salawat beserta salam mudah-mudahan Allah curahkan pada uswah hasanah kita semua, suri tauladan kita semua, ta'lin dan bukan kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikut, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk kita sama-sama bersolawat satu barang dua bait ya. Salawat sederhana saja, saya awali, nanti boleh disimak dan diikuti bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Silahkan untuk doa. Sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Bareng-bareng sallallahu salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau mau dilanjut bisa selesai sampai isya bersolawat saja ya, tapi karena ada majelis ilmu ya. Mudah-mudahan sekali lagi solawat-solawat yang kita baca itu semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin cinta itu semakin semangat juga untuk mempelajari tadi sirahnya, sejarah beliau ya, sunnah-sunnah beliau yang pada akhirnya tentu menusuri tauladani kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita di setiap ahad yang keberapa dan bulan keberapa ini ya, alhamdulillah saya selalu diingatkan ya, kita sama-sama bermudzakarah ya tentang sirah nabawi, sirah nabawiyah. Referensi tentang sirah nabawi ini sungguh banyak sebenarnya. Di antara yang masyhur adalah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau dikenal sering dengan Syekh Al-Buti. Juga banyak yang lain, ada Syaifur Rahman Al-Makburi ya, dan para tokoh-tokoh sirah yang lainnya, termasuk Ibnu Katsir juga, beliau banyak karya-karya sejarahnya. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, kesempatan ini saya masih bersemangat untuk membahas satu tema hijrah Nabi dan umat Islam, serta ibrah yang bisa kita ambil. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sedikit di antara umat Islam itu
ketika pergantian tahun baru Islam itu kayaknya biasa-biasa aja. Berbeda dengan gegap gempitanya pergantian tahun baru Masehi. Oke lah, kita mungkin sudah coba melaksanakan tentang pengingatan tahun baru Islam ini ya. Tapi kalau coba kita mau sensus berapa persennya, ternyata masih amat sedikit ya. Bahkan di tahun berapa, bulan keberapanya pun tidak banyak juga umat Islam yang memahami hal itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka syukur berikutnya kita bersyukur, alhamdulillah sekarang kita berada pada tahun 1448 Hijriah. Beberapa hari yang lalu 1447. Di antara kebiasaan umat Islam itu ada yang di malam tahun barunya itu ada baca Yasin bersama ya. Ada doa awal dan akhir tahun ya. Insya Allah kalau itu kita belum ngeh ya kita buka-buka, nggak apa-apa sebagai satu tambahan referensi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kita perlu pahami benar ya, siapa yang menentukan ini. Dan ini sekali lagi adalah perkara ijtihadiyah. Artinya ini bukan ketetapan Nabi loh ya. Penanggalan pergantian tahun berdasarkan hijrah Nabi itu bukan ketetapan Nabi ya. Tidak berada dalam sunnah atau hadis-hadis Nabi secara tekstual ya. Namun itu keputusan tentang pergantian tahun baru itu adalah ijtihadnya Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab ini menentukan pergantian tahun baru ya dengan peristiwa hijrah Rasul ya. Pertama, bahwa umat Islam saat itu, kepemerintahan khususnya, itu sering mendapatkan atau sering membuat surat menyurat. Jadi surat menyurat itu kan harus dibuat kan, tanggal berapa, kemudian nama tempatnya. Kalau kita surat kan sekian Juni dengan tahun sekian-sekian. Nah itu dalam pengarsipan itu Khalifah, gimana ya, akhirnya diputuskanlah kalender umat Islam saat itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk penentuan awal tahun ini juga Khalifah Umar juga tidak mentang-mentang dia sebagai khalifah gitu ya, lalu beliau putuskan, tidak. Dia minta pendapat kepada para sahabatnya itu, dan beliau selalu mencari pendamping, penasehat beliau itu min ahlil Quran, dari orang-orang yang ahli Al-Quran. Tidak hanya sekedar pandai baca dan menghafal ya, tentu tidak seperti itu, tapi termasuk memahami ya, memahami isi kandungannya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ya. Kenapa? Karena itu juga menjadi syarat ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mengimami satu kaum itu yang paling bagus bacaannya ya. Maka bacaan tentu tidak hanya sekedar bacaan, tapi termasuk hafalannya, termasuk juga ya pemahaman dia tentang Quran. Maka ketika yang pertama cacat di bacaan saja, udah tidak bisa menjadi persyaratan ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada Khalifah Umar ini, beliau minta pendapatnya, masing-masing diminta, gimana nih pergantian tahun baru tuh enaknya mengingat peristiwa apa gitu. Ada yang lahirnya Nabi, kayaknya
kurang pas dah gitu ya. Maka ada lagi pendapat wafatnya Nabi. Wah, ini mah sedih gitu ya. Masa wafatnya Nabi pergantian tahun baru. Ada lagi macam-macam. Akhirnya ada yang mengusulkan ya, bagaimana kalau dengan hijrah Nabi? Setelah dipelajari, artinya bukan berarti tidak penting, bukan berarti nggak penting mengingat maulidnya Nabi, wafatnya Nabi, bukan nggak penting, itu penting juga ya, boleh juga kita ingat ya. Tapi ini kan momennya momen pergantian tahun baru, maka diputuskanlah pergantian itu berdasarkan hijrah Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ditentukan berdasarkan hijrah Rasul? Karena dalam peristiwa hijrah itu ya, ada yang namanya jihad atau wajahadu fi sabilillah. Tadi ada satu ayat yang saya baca ya, 3 hal: iman, hijrah, jihad ya. Ini sebahagian umat Islam kalau dengar kata jihad itu ya, kesannya tuh hanya angkat senjata gitu ya, membunuh, menembak dan sebagainya ya. Itu bahagian, berperang bahagian. Tapi tidak seperti itu juga. Jihad punya makna yang umum dan luas gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat ini, satu ayat tadi insyaallah menjadi penutup penjelasan materi sirah pada kesempatan malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena memang dalam peristiwa hijrah itu ada sebuah pengorbanan di dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya bahwa umat Islam ini harus terus-menerus memiliki semangat hijrah dan berjuang di jalan Allah. Maka ada satu ayat yang turun ya, ketika umat Islam saat itu mempunyai niat ingin istirahat sejenak dari perjuangan, maka turun ayat ya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Infakkanlah. Nah, infakkan ini baik harta, diri, fi sabilillah, di jalan Allah. Maka potongan yang berikutnya, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Sebahagian orang memahami kebinasaan itu ketika seorang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah ya. Sebagian orang juga kehancuran, kebinasaan ya, secara terlak. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia menafsirkan ayat ini, kebinasaan itu ketika umat Islam berhenti dari menginfakkan harta dan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab turun ayat itu, kaum muslimin bersemangat terus ya, mengingat peristiwa-peristiwa hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mereview, mengulang-ulang gitu ya, menyegarkan kembali ingatan ya, tentang peristiwa hijrah yang terjadi pada masa Rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ulama tarikh ada yang menyebutkan bahwa hijrah Nabi dan kaum muslimin itu ada yang menyebut 3 kali ya, ada juga 2 kali, bahkan juga 4 kali. Tapi semuanya memiliki peristiwa, artinya dengan peristiwa yang sama, cuma membedakannya saja. Nah, yang mengatakan 2 kali itu ya, itu pertama hijrah ke Habasyah,
yang kedua ke Madinah gitu ya. Itu yang mengatakan 2 kali. Kemudian yang mengatakan 3 kali itu ke Habasyahnya ini dihitung 2 kali. Karena umat Islam hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Nah, jadi itu dihitung 2, maka jadi 3 ya. Nah, yang mengatakan 4 itu termasuk hijrahnya Nabi ke Taif. Walaupun ada sebagian ulama tarikh tentunya mengatakan bahwa kedatangan Nabi ke Taif itu enggak terhitung hijrah gitu ya. Jadi dianggapnya sebagai dakwah saja ya. Nah, Syekh Al-Buti ini memasukkan datangnya Nabi ke Taif ini sebagai satu hijrah, tapi ulama tarikh lain mengatakan itu sebagai satu dakwah beliau ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ambil ibrah-ibrah yang terjadi pada peristiwa hijrah itu. Yang pertama, bahwa sebelum hijrah itu terjadi atau diperintahkan, ini ada beberapa latar belakang. Jadi kalau bahasa belakang itu enggak ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk, enggak sekonyong-konyong gitu ya. Sama mungkin ketika di antara para jamaah menyelesaikan satu karya tulisnya ya, mungkin SMA juga sudah mulai, di perkuliahan juga mungkin ya, nggak tahu sekarang apa istilahnya, baik itu yang S1-nya dengan skripsinya, tesis disertasinya ya, itu biasanya pembuka penulisan itu ada namanya latar belakang ya. Latar belakang kenapa penulisan itu ada ya. Maka demikian juga latar belakang hijrah itu apa ya. Yang pertama, yang paling mendasar itu penyiksaan demi penyiksaan yang sangat-sangat luar biasa dari kafir-kafir Quraisy saat itu. Kalau kita cerita ini semua bagaimana penderitaan para sahabat Nabi ya, wah Agus Salim malu dah rasanya ya. Kayaknya kita ini nggak ada apa-apanya ya. Kayaknya nggak pantas kita masuk surga ini ya. Kalau kita bandingkan bagaimana pengorbanan para sahabat yang merasakan penyiksaan demi penyiksaan ya. Baik seperti Bilal bin Rabah yang masyhur, mungkin cerita ini kita dengar dari para guru kita sejak sekolah dasar ya, ditindih batu besar ya. Hanya satu saja sebabnya, nggak ada sebab yang lain, hanya mempertahankan la ilaha illallah. Sebab kenapa ketika dia melepaskan itu, melepaskan keyakinannya kembali kepada agama lama, selesai penyiksaan ya, enak kan, nggak disiksa lagi. Tapi beliau Bilal bin Rabah, walaupun seorang budak hitam, ini ada riwayat menyebutkan, maaf tidak bermaksud ngebully ya, kadang-kadang kan diantara kita dikit-dikit bully ya gitu. Beliau itu ya, ketika mungkin berada di satu kondisi yang gelap gitu ya, itu betul-betul terlihat itu hanya giginya saja, saking putihnya itu, saking hitamnya itu ya. Udah hitam budak lagi ya. Tapi jamaah tahu, di kemudian hari itu Nabi kita Muhammad SAW dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan kepada Bilal, "Hei Bilal, kamu punya amal apa? Kok sendalmu sudah terdengar di surga?" Masya Allah. Bilal budak gitu ya, hitam ya, sendalnya terompahnya terdengar di surga. Berarti kan alamat min ahlil jannah ya, jaminan termasuk ahli surga. Dengan tawaduknya ini, sedikit cerita Bilal ya, saya nggak punya amal apa-apa, saya cuma punya amal ya, ketika saya batal wudu, saya sholat sunnah beberapa rakaat ya, batal wudu lagi, saya sholat sunnah, batal wudu lagi ya.
Ada di antara kita yang sudah sanggup begitu? Kayaknya yang bicara juga belum sanggup kayaknya nih ya, masih belajar ya. Subhanallah ya. Nah, kembali kepada pengorbanan para sahabat Nabi. Belum lagi Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu an ya. Kita sunnah nih, ketika ada sebut para sahabat, kita menyebut radhiyallahu an. Itu beliau hampir sama dengan Bilal, bahkan lebih dahsyat itu. Diguling-gulingkan di bara api. Kalau kita suka lihat yang diguling-gulingkan itu apa? Di warung-warung, kambing guling ya. Nah, Masya Allah. Ini Khabbab bin Al-Arat diguling-gulingkan sampai lemak-lemak darahnya tuh mematikan bara api itu. Subhanallah. Tapi ketika Khalifah Umar menjabat khalifah itu, Khalifah Umar melihat ya, badan belakangnya tuh kayak parut-parut begitu. Masya Allah, Akbar ya. Dan Khalifah Umar itu kepengen kayak begitu. Kenapa aku nggak seperti itu gitu ya? Masya Allah ya. Khabbab, kau bisa bersaksi di hadapan Allah ketika Allah tanya apa yang sudah kau korbankan. Ini ya Allah, menjadi saksi di hari kiamat. Tinggal kita masing-masing menjawab. Hai Agus Salim, hai jamaah, apa yang ya kau jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya apa yang sudah kau korbankan untuk agamaku. Untuk istrimu oke, untuk anakmu oke, untuk bla 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 oke. Tapi yang betul-betul kau korbankan untuk agamaku mana gitu ya. Dan seterusnya tidaklah bisa disebutkan, termasuk Suhaib radhiyallahu an, sampai pengorbanan beliau ini. Jadi semua namanya hijrah, rumah, tempat tinggal, harta pasti ditinggalkan. Sampai ayat yang turun itu banyak memuji mereka. Di antaranya Suhaib yang dipuji ya. Satu ayat menyebutkan di surah Al-Baqarah itu ya, wa minan nasi man yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia ada yang menukar dirinya, menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha penyantun kepada hambanya ya. Kita berdoa Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah jadikan kelompok dari mereka ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Khabbab bin Al-Arat, Suhaib ya, Mus'ab bin Umair, dan seterusnya yang sesungguhnya ya di peristiwa-peristiwa hijrah ini, pergantian tahun baru ini, itulah yang mestinya kita baca. Itu mungkin hanya apa ya, hanya ringkasan-ringkasan sederhana saja yang saya sebutkan itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu latar belakang diantaranya terus menerus ya. Nah, spesial kepada Nabi ini ya, beliau merasakan di samping penderitaan ya, di samping penderitaan ketika hijrah ke Taif ya, dakwah ke Taif ya, hijrah dakwah boleh ya, karena ada dua pendapat tadi ya. Luar biasa itu. Jadi orang-orang Taif yang sebenarnya dia itu punya akhlak yang bagus itu ketika ada tamu. Wah, kenapa kok ketika Nabi yang datang itu diperlakukan beda gitu? Bukan disambut tapi malah disambit. Allahu Akbar. Tuh, malaikat udah siap tuh di tepi-tepi gunung tuh. Ya Muhammad, saya tinggal nunggu perintah. Ini orang Taif gimana nih? Apa dijungkir balikan saja gitu? Masya Allah. Gimana doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah, petunjuk mereka karena mereka enggak tahu ya. Sampai Masya Allah ya, beliau kalau mau gampang ya, malaikat hancurkan, udah selesai kan. Tapi itulah yang menjadi sebab kenapa para nabi lain tidak bisa memberi syafaat.
sedangkan Nabi kita bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Karena doa yang mustajab yang dahsyat itu hanya digunakan buat nanti, buat syafaat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, terus ya, penderitaan-penderitaan spesial di tahun ke-10 Hijriah itu, ya, juga Nabi ya ditinggal oleh istri tercintanya yang betul-betul Masya Allah, ya, ketika semua tidak menerima ajakannya beliau beriman, bahkan hartanya habis. Ini diantara sahabiah, ya, sahabat perempuan itu sahabiah namanya, ya. Nabi kita sampaikan, ya Khadijah, kau sebelum bersuami aku seorang yang kaya raya, tapi setelah bersuami aku hartamu habis. Sekarang gimana nih kalau ada kira-kira tipe-tipe suami begitu, ya? Tadinya awal istrinya kaya, kemudian miskin. Paling disebut laki-laki pengeretan, ya, gitu ya. Paling begitu kesannya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin bergantung kepada laki-lakinya juga kali, ya. Ya mungkin hartanya tidak digunakan untuk sarana dakwah gitu, ya. Bagaimana jawaban Khadijah ini? Subhanallah. Ya Rasulullah, ya, hai suamiku, andai ya tulang belulangku itu bisa dijadikan gitu, ya, sebagai sampan, ya, di sebuah perahu itu sebagai dayung untuk menuju satu kepulauan, jembatan kemajuan Islam, silahkan jadikan tulang belulang itu untuk dayung perahu. Masya Allah, wa akbar, ya. Kenapa? Karena mereka sekali lagi semua yakin di balik pengorbanan itu ada pertolongan Allah yang besar, ada kemuliaan Allah yang besar dunia dan akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, terus menerus itu dua latar belakang, penyiksaan yang luar biasa, kemudian ditinggalnya Rasul, beberapa saat kemudian juga ditinggal oleh pamannya, ya, Abu Thalib, yang memang keduanya ini betul-betul menyokong perjuangan beliau. Ini ada hikmah, ya, ada hikmahnya ini. Kenapa kok keduanya diambil oleh Allah, ya, wafat saat-saat seperti itu? Kan mestinya nih, kenapa sih kok Allah ambil gitu, ya? Mestinya ya, tunggu dah, ntar dah kalau Islam udah maju, kan gitu logikanya kalau kita, ya. Ini ada satu hikmah kata Syekh Al-Buti ini, supaya orang-orang tuh meyakini bahwa hakikat pertolongan itu dari Allah Subhanahu. Di satu sisi betul, hikmah pertama itu sebagai penyokong perjuangan, tapi hikmah berikutnya supaya tidak bergantung 100% kepada makhluk. Nah, ini hikmah tauhidnya itu, ya. Maka penyiksaan lebih dahsyat lagi itu, karena orang yang dianggap membela menyokong perjuangan udah nggak ada semua, ya. Nah, itulah akhirnya Nabi kita punya inisiatif, ya, ke Taif, ya, untuk berdakwah atau hijrah ke sana. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, ya, ini belum ke fase intinya nih, udah baru latar belakang, ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita singkat poin-poinnya. Yang ketiga ini tentu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, disinilah pertama jelas latar belakang tadi. Maka sebagian umat Islam diperintahkan, dah silahkan kalian. Jadi Nabi kita Muhammad SAW walaupun beliau seorang Nabi, tapi aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek yang masuk secara rasional itu juga enggak ditinggalkan. Dia lihat, oh iya, di Habasyah itu ada raja yang adil, ya, enggak zalim kepada rakyatnya, ya, ya. Nah, Raja Najasyi itu, ya. Nah, maka subhanallah, berangkatlah beberapa umat Islam, ya, enggak banyak, belasan kurang lebih, ya, datang ke sana gitu, ya. Kemudian
debatlah argumen gitu ya. Dan ini kafir-kafir Quraisy ini memang luar biasa ya. Jadi umat Islam udah pergi aja masih diintai itu ya. Kemana nih dia perginya kan? Nah, begitulah ya kebencian mereka kepada Islam itu. Sampai sana ya, ini orang-orang kafir Quraisy ini minta bagaimana Raja Najasyi ini menyerahkan umat Islam yang hijrah saat itu. Luar biasa ini strategi mereka, bawa upeti jauh-jauh tuh bawa upeti ya. Kemudian ya berdebatlah, adu argumen. Apa yang menyebabkan kalian ini umat Islam sampai meninggalkan Mekah? Padahal Mekah itu kan kampung halaman kalian. Kenapa datang ke kami? Kami sudah tidak kuat. Ini sisi kemanusiaannya ya. Sudah tidak kuat dengan penyiksaan-penyiksaan, dan Nabi kami memerintahkan ya. Dijelaskanlah apa yang menyebabkan ya, kalian sampai disiksa begitu. Sebabnya menurut kami itu ya sepele saja, karena kami beriman saja. Kami menyaksikan ada satu ajaran yang secara rasional masuk akal. Mereka membawa ajaran tauhid, mengesahkan Allah, melarang menyembah berhala, melarang berjudi, berzina dan sebagainya ya, membunuh dan sebagainya, ajaran-ajaran yang baik. Kenapa enggak kami terima gitu kan? Najasyi ngangguk-ngangguk, iya ya. Akhirnya utusan dari kafir Quraisy itu suruh pulang. Udah kalian pulang, kami enggak menyerahkan ya tamu yang datang. Kami sebagai tuan rumah wajib menghormati tamu. Masya Allah, itu gubernur Najasyi itu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terus ini salah satu utusan yang menyampaikan itu Ja'far bin Abi Thalib menyampaikan hal itu. Kemudian mereka kafir-kafir Quraisy ini enggak bosan juga, datang lagi yang kedua ini. Yang pertama tadi kan bawa upeti ya. Yang kedua dia datang bawa fitnah. Hei gubernur, hei raja, ini umat Islam tukang fitnah. Agamamu tuh dijelek-jelekan, ngejelek-jelekan Isa. Berdebatlah, ditanyalah Ja'far bin Abi Thalib ya. Coba Ja'far, bagaimana penjelasanmu tentang Isa? Disebutkan Isa itu enggak lebih dari hamba Allah dan Rasulnya, Ruhullah, yang dilahirkan seorang perawan wanita Siti Maryam. Jadi Syekh Al-Buti menyebutkan kalimat perawannya, gadisnya itu. Kenapa? Karena memang Siti Maryam belum pernah disentuh oleh yang lain. Raja Najasyi ngangguk-ngangguk, dia kemudian ambil sebatang lidih. Perbedaan apa yang kau sampaikan dengan yang saya baca di Injil itu seperti dua lidih ini, enggak jauh beda. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi Injil itu mengajarkan tauhid, mengajarkan mengesahkan Allah. Jadi mohon maaf kalau Injil sekarang mengajarkan Trinitas, mensyarikatkan Allah ya, meninggalkan Allah, itu bukan Injil sebenarnya ya. Itu keyakinan kita ya, yang harus kita pegang teguh. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini membacakan satu ayat di surah Maryam. Saya tidak tahu itu di ayat berapanya, Syekh Al-Buti juga tidak menyebutkan, mungkin nanti ada referensi lain ya. Ini Raja Najasyi ini berlinangan air matanya, Masya Allah ya. Belum masuk Islam ya, mendengar bacaan Quran surah Maryam berlinangan air mata. Allahu Akbar ya. Kenapa sampai berlinangan ini? Pertama, dia betul-betul ya memahami maknanya dan betul-betul khusyuk ya.
gitu. Dan itulah tingkat penyimakan yang tertinggi, tingkat bacaan tertinggi dalam baca Quran itu seperti itu. Pertama tentu tahap pertama baca tapi mungkin masih terbata-bata. Udah naik dikit, tahsinnya udah berapa kali seminggu di sini? Tiap hari ya? Tahsin tiap hari? Alhamdulillah. Udah naik dikit, naik kelas gitu kan? Dari Iqra 1, 2, 3. Naik lagi nanti berikutnya mungkin di kelas tahsin, kelas irama dikit-dikit, pemahaman dan seterusnya ya. Ini Gubernur Najasyi ya, Raja Najasyi ini ya. Maka setelah itu ya dia masuk Islam. Dan masuk Islamnya ini Nabi kita Muhammad SAW ya memahami, artinya karena saat itu Nabi tidak tidak di tempat tersebut, maka Nabi melakukan sholat ghaib. Ini satu dalil, satu landasan adanya sholat ghaib itu seperti itu ya, karena Raja Najasyi sudah masuk Islam gitu kan, meninggal dunia, meninggal dalam keadaan Islam. Dan kira-kira para sahabat itu sebahagian itu ya, pada hijrah keduanya sampai kepada ratusan dalam perlindungan Raja Najasyi ini, kira-kira nyampe 5 tahunan lah kurang lebih ya. Dan sebagian sahabat dikit-dikit ya mulai hijrah ke Madinah ya dengan berfase, yang itu juga diiringi dengan hijrahnya Rasul ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu juga dilakukan ketika Madinah sudah siap dengan apa? Dengan kaum Ansornya yang memang sebelumnya sudah memahami tentang Islam gitu ya. Dan luar biasa ya. Jadi ketika Ja'far bin Abi Thalib itu kembali ke Mekah ya, bersama dengan kira-kira ada 30 pendeta, Najasyi ini datang ke Mekah kan ramai-ramai itu dalam pengawalan ya. Dia bertemu langsung dengan Rasul. Subhanallah, itu para pendeta itu masuk ke dalam agama Islam. Abu Jahal, dia bilang, saya belum pernah melihat utusan sebodoh kalian. Padahal yang bodoh adalah Abu Jahal sendiri ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hikmah yang bisa diambil antara lain, pertama tentu bahwa semangat iman, hijrah dan jihad harus senantiasa berada setiap saat pada kaum muslimin. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan ya. Orang bisa berhijrah kalau didasari iman yang kuat gitu ya. Dan untuk memperkuat keimanan itu ya, artinya dalam proses hijrah itu ada jahadu fisabil, ada pengorbanan ya. Yang terakhir hakikat daripada hijrah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah sesungguhnya adalah yang mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun secara tekstual gitu ya, secara historis itu hijrah itu perpindahan tempat, tapi tujuan yang sesungguhnya adalah bagaimana umat Islam itu mampu leluasa mengamalkan perintah Allah dan mampu meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka itulah orang yang berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan di tahun ini dengan semangat tiga hal itu senantiasa rahmat Allah mencurah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billah fisabilillah, kurang lebih mohon maaf. Silakan jamaah diaminkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yakin ma tuhawinu alaina mas'ibad dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yarhamuna
yarhamuna. Ya Allah, kurniakan kepada kami rasa takut kepada Engkau sehingga menghalangi kami untuk durhaka kepada Engkau. Kurniakan ketaatan kami kepada Engkau yang mengantarkan kami ke dalam surga Engkau. Ya Allah, kurniakan kenikmatan pendengaran, penglihatan, kesehatan selama kami masih hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan musibah di dalam agama kami. Jangan Engkau besarkan dunia di hati kami. Jangan Engkau jadikan ilmu yang kami pelajari, kami ajari sebatas untuk memperoleh kemewahan dunia belaka. Dan jangan Engkau serahkan kami kepada orang-orang yang tidak belas kasih kepada kami. Ya Allah, jadikan apa yang kami pelajari ilmu yang manfaat, bertambah ilmu, tambah dekat kepada Engkau. Ya Allah, kabulkan doa kami, sempurnakan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.